Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan wadiah dan hibah. Yang pertama yaitu akad wadiah. Wadiah secara etimologi, istilah wadiah merujuk pada titipan atau amanah yang menggambarkan tindakan meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dijaga dan dipelihara. Jadi wadiah itu tuh adalah akad titipan gitu ya. Akad titipan yang dimana harus dijaga oleh seseorang yang dititipkan dengan amanah gitu. Adalah wadiah itu kata kuncinya yaitu titipan. Jadi menurut ulama Hanafi, wadiah adalah tindakan mengikut sertakan orang lain dalam memelihara hewan, baik melalui ungkapan yang jelas, tindakan nyata maupun isyarat yang sesuai. Jadi itu yang dititipkan ini ya. Jadi akad wadiah ini dia tuh perlu orang lain gitu untuk membantu dia menjaga hartanya. Jadi dia tuh menitipkan hartanya kepada orang tersebut begitu. Yang dititipkan tuh kayak uang atau barang-barang yang lain yang menurut dia berharga, dia tidak bisa menjaganya gitu. Jadi dia menitipkan itu kepada orang lain gitu. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu ada rukun wadiah. Rukun wadiah itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu orang yang menitipkan yang disebut dengan al-mudi. Terus yang kedua yaitu orang yang dititipkan yaitu al-wadi. Dan yang ketiga yaitu barang titipan namanya wadiah. Disebut dengan wadiah yaitu barang titipan. Terus yang keempat yaitu siwat titipan yaitu ijab dan qabul. Jadi harus ada siwat akad ijab dan qabul gitu. Lanjut, yang kedua ada syarat wadiah. Syarat wadiah itu ada 3. Yang pertama yaitu orang yang berakad. Orang yang berakad itu harus baligh, berakal, serta kemauan sendiri tanpa paksaan. Jadi orang yang mau berakad wadiah itu dia harus berakal, jangan orang gila gitu ya yang berakad. Terus habis itu harus udah baligh, jangan anak kecil yang disuruh, dan dia melakukan akad itu tanpa paksaan karena dia kemauan dia sendiri begitu. Terus lanjut, yang kedua yaitu syarat-syarat benda yang dititipkan. Ada 2 lagi bagiannya. Yang pertama ada benda yang dititipkan. Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Jadi tuh benda yang dititipkan tuh harus yang benda yang bisa disimpan gitu, yang ada manfaatnya gitu. Ya, gitu. Terus lanjut, yang kedua syaratnya bendanya tadi yaitu Syafi'iyah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai dan dipandang sebagai mal. Jadi tuh benda yang dititipkan tuh harus ada nilainya gitu. Yang dinilai malnya itu ya disebut seperti yang ada nilainya, ya seperti uang atau barang-barang yang bisa dijaga lah gitu ya. Terus lanjut, syarat wadiah tadi yang ketiga ada syiwat akad. Syaratnya yaitu kedua belah pihak mengucapkan akad antara orang yang menitipkan dan orang yang diberi titipan. Jadi yaitu yang ketiga yaitu syaratnya yaitu akad, melakukan akad. Jadi kedua belah pihak antara orang yang menitipkan dan yang dititipkan itu harus ada akad gitu. Oke, lanjut, yang ketiga yaitu ada macam-macam wadiah. Nah, macam-macam wadiah ini terbagi menjadi 2 lagi ya. Yang pertama itu adalah wadiah yad al-amanah. Wadiah yad al-amanah yaitu barang yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak lain untuk memelihara atau menyimpan barang tersebut. Sedangkan pihak lain
tidak dibebankan terhadap kerusakan atau kehilangan pada barang titipan tersebut. Jadi wadiah yad al-amanah ini nih barang yang dititipkan dan harus dijaga gitu ya, tidak boleh dipergunakan untuk yang lain, hanya untuk semata-mata hanya disimpan saja gitu ya. Jadi kalau misalnya hilang ya dia tidak menanggung resikonya gitu. Jadi yang dititipin tadi tuh nggak menanggung resiko kehilangannya. Jadi jika ada kehilangan ditanggung oleh yang menitipkan tadi, bukan yang si dititipin tuh gitu. Dan titipan ini tuh boleh kapan saja dia ngambilnya, terserah dia mau kapan aja ngambilnya gitu. Terserah yang ngasih titipan tadi mau kapan aja dia ngambilnya gitu. Terus yang kedua, wadiah yad ad-damanah. Wadiah yad ad-damanah merupakan titipan barang atau uang yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak lain untuk memelihara barang atau uang tersebut, dan pihak lain dapat memanfaatnya dengan seizin pemiliknya. Pihak lain penerima titipan menjamin untuk mengembalikan titipan itu secara utuh setiap saat pemilik menghendaki. Sebagai konsekuensinya, jika uang itu dikelola pihak lain, misalnya bank, ternyata mendapatkan keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik pihak yang menerima titipan. Jadi itu gini, wadiah yad ad-damanah ini tuh titipan, kan dia ada orang yang menitipkan barangnya atau uangnya gitu misalnya ya. Nah dia tuh nitipin kepada seseorang. Nah, orang yang dititipin itu boleh memanfaatkan uang tersebut, tapi dengan catatan nanti kalau misalnya itu orang itu butuh, yang menitipkan tadi butuh uang tersebut, harus ada gitu, jadi dikembalikan lagi gitu. Tapi nggak apa-apa buat apa gitu, dimanfaatin lah gitu uangnya. Terus habis itu kalau akad wadiah yad ad-damanah ini nih dia dengan biasanya tuh ada ketentuannya. Kalau misalnya wadiah yad al-amanah tadi kan itu dia boleh kapan aja dia ngambil, yang penitipannya tadi boleh kapan aja dia ngambilnya. Tapi kalau misalnya wadiah yad ad-damanah ini nih dia tuh ada ada akadnya gitu, ada ketentuannya kapan dia mau ngambilnya, kayak ada waktunya gitu, waktu. Jadi kalau misalnya waktunya, misalnya dia bilang waktunya 2 tahun gitu, jadi dia mengambilnya gitu pada waktu 2 tahun itu, nggak boleh sebelumnya dan nggak boleh setelahnya gitu. Yang pertama yaitu skema akad wadiah yad domanah. Nah, di sini kan ada namanya penitip dan penerima titipan. Jadi di sini penitip ini sebagai nasabah gitu ya, seseorang yang ingin menitipkan uangnya kepada bank. Nah, di sini seorang itu yang ingin menitipkan uangnya kepada bank. Nah, kan ini ad-domanah ya. Jadi dia boleh menginvestasikan uangnya atau dimanfaatkanlah uangnya, uang yang dititipkan itu oleh bank gitu. Nah, jadi di sini bank itu memanfaatkan uangnya dengan meminjamkan uang tersebut kepada orang yang misalnya ingin membuat bisnis gitu. Nah, jadi kan ada manfaatnya kan uang yang dititipin oleh si penitip tadi. Nah, di situ apabila si yang nggak punya modal tadi buat usaha, dengan dia meminjam kepada bank menggunakan uang si penitip tadi, itu kan pasti mendapatkan keuntungan. Nah, ketika mendapatkan keuntungan, dia akan membayar kepada si bank ini, dengan hasil keuntungannya tadi. Nah, terus bank ini akan memberikan keuntungan yang dipinjam seorang tadi kepada ini, dengan
dengan nama bonus gitu, dengan seperti bonus gitu. Jadi si penitip ini ketika dia mengambil uangnya, dia juga akan mendapatkan bonus gitu. Baik. Kedua yaitu skema akad wadiah yad'at amanah. Nah, di sini kan ada penitip dan penerima titipan. Nah, di sini penitip ini dia ingin menitipkan uangnya kepada penerima titipan yaitu bank. Jadi dia ingin menitipkan uangnya kepada bank, contoh menabung gitu. Dia menitipkan uangnya, habis itu tuh selama ya terserah dia mau kapan mengambilnya gitu. Nah, si bank ini hanya menyimpan uangnya, tidak boleh dimanfaatkan, hanya khusus disimpan saja, tidak boleh diapa-apakan uang tersebut gitu. Terus habis itu ketika si penitip orang tadi mau ngambil uangnya yang dia titipin ke bank, maka dia harus ada namanya biaya penitipan barang. Jadi si penitip ini harus membayar biaya penitipan barang tersebut kepada si bank gitu. Terus ketika udah mengambil bank, ya sudah, si penitip sudah memberikan biaya atau memberikan biaya kepada si bank tersebut tadi. Lanjut sekarang materi hibah. Akad hibah adalah perjanjian yang dilakukan secara sukarela antara pemberi hibah dan penerima hibah. Dalam akad ini, pemberi hibah memberikan harta atau properti kepada penerima tanpa adanya kewajiban bagi penerima untuk memberikan imbalan atau pembayaran balik. Jadi tuh hibah ini tuh kayak dia tuh ngasih barang kepada seseorang, ya hanya ngasih, memberi gitu, tanpa ada rasa ingin, tanpa ada A few moments later. ingin imbalan gitu. Dia nggak mengharapkan imbalan gitu. Jadi dari seseorang yang dia beri tadi, dia hanya ngasih aja, memberi gitu. Hibah ini dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. Ya hibah tuh boleh apa saja gitu. Contohnya kayak uang, tanah, bangunan, kendaraan, perhiasan atau aset-aset lainnya gitu. Tapi tuh hibah tuh harus dimiliki oleh sepenuhnya yang pemberi tadi, tidak boleh punya orang lain gitu. Jadi sepenuhnya harus milik yang memberi tadi gitu. Oke, lanjut yaitu rukun hibah. Rukun hibah ada 4. Yang pertama ada pemberi. Ya, pemberi hibah tadi namanya wahib. Terus yang kedua yaitu ada si penerima dengan sebutan mauhub lah. Terus yang ketiga ada barang yang dihibahkan yang disebut mauhub. Yang keempat ada bukti serah terima atau silqat akad, ya begitu. Terus lanjut yang kedua ada syarat hibah. Syarat hibah yang pertama ada pemberi hibah atau wahib tadi. Nah, syarat pemberi hibah tadi itu ada lagi. Nah, yang pertama yaitu dewasa dan berakal sehat. Jadi yang memberi hibah itu harus orang-orang yang udah dewasa ya. Nggak boleh kayak anak kecil yang masih bayi, masih TK disuruh menghibahkan. Itu tidak sah akadnya. Terus dan dia harus berakal sehat. Jadi tidak boleh orang gila disuruh akad. Tidak boleh orang gila memberikan hibah gitu. Terus yang kedua mampu bertransaksi. Ya orang yang mau melakukan hibah tadi harus mampu bertransaksi. Ya itu artinya penghibah tidak boleh berada di bawah pengampuan dan dalam kondisi yang membatasi kemampuannya untuk membuat keputusan. Jadi itu kayak ya mungkin dia sehat lah gitu ya, nggak boleh sedang sakit gitu, karena dia mampu berinteraksi gitu. Kalau orang sakit kan nggak mungkin. Terus yang ketiga memiliki hak kepemilikan sah. Jadi itu barang yang mau dia hibahkan itu harus sepenuhnya milik dia, nggak boleh milik orang lain gitu. Terus yang keempat merdeka dan tanpa paksaan. Jadi ya kalau misalnya dia mau menghibahkan sesuatu barang yang dia miliki itu, ya dia harus kehendak dia sendiri, tidak boleh karena paksaan orang lain gitu.
Terus yang selanjutnya yaitu B, penerima hibah atau mahub. Nah, syarat-syaratnya yang penerima hibah ini ada lagi mampu menerima hibah, ya dia mampu lah gitu menerima hibah. Dia nggak boleh orang sakit juga gitu, harus orang sehat gitu. Terus yang kedua, menerima dengan ikhlas. Jadi yang si penerima hibah ini harus dia menerimanya tuh dengan ikhlas gitu. Dia tanpa paksaan juga gitu kan. Terus yang C, benda yang dihibahkan. Benda yang dihibahkan yang pertama syaratnya yaitu benda milik penghibah. Jadi ya benda yang dihibahkan itu harus benda yang emang milik si penghibah gitu. Gak boleh milik orang lain dia hibahkan gitu. Terus yang kedua, benda memiliki nilai manfaat dan halal. Jadi benda yang dihibahkan itu harus memiliki nilai manfaat dan halal. Halal itu ya harus milik dia gitu. Halal juga kayak apa ya, yang bisa bermanfaat kayak tanah gitu, terus apa, uang itu. Yang ketiga, benda bernilai. Jadi yang benda yang harus dihibahkan itu ya harus bernilai, ya harus ada nilainya gitu, yang bisa bermanfaat lah gitu ya. Terus yang keempat, benda dapat dikuasai dan dipindahkan. Nah, benda tersebut ya benda yang bisa dikuasai, bisa dipindahkan menjadi hak miliknya orang lain gitu. Jadi kan misalnya tanah milik saya, terus saya hibahkan kepada orang lain gitu. Nah, jadi ya itu kan bisa pindah kepemilikannya gitu. Terus yang D, akad ijab dan qabul hibah. Yang pertama, ijab, pernyataan dari hibah untuk memberikan hibah. Jadi itu ijab, ya ngomong, saya memberikan ini kepada kamu, saya hibahkan tanah ini kepada kamu, kepada warga kampung ini gitu, untuk dimanfaatkan gitu contohnya. Terus yang kedua, qabul harus diucapkan dengan jelas dan tegas serta menunjukkan kerelaan penerima hibah untuk menerima hibah. Jadi tuh qabul bersahabat tangan, terus dengan dengan diucapkan dengan jelas dan tegas, bahwa biar apa ya, biar si penerima hibah itu yakin kalau misalnya si penghibah ini sudah rela gitu. Terus selanjutnya, serah terima benda hibah. Benda hibah diserahkan secara nyata kepada penerima hibah. Serah terima ini dapat dilakukan secara fisik untuk benda berwujud dan secara simbolisasi untuk benda yang tidak berwujud. Jadi ya benda yang dihibahkan itu harus nyata, jangan kayak mungkin hayalan aja gitu, apa mungkin belum ada gitu. Oke. Terus macam-macam hibah. Yang pertama ada hibah barang. Jadi kan ya hibah yang dibolehkan itu ya yang pertama yaitu hibah barang. Jadi ya hibah barang apa saja gitu. Contohnya kayak hibah mobil, motor, pakaian atau barang, tanah, segala macam lah gitu kan, perhiasan gitu. Itu contohnya barang yang dihibahkan. Terus hibah manfaat. Jenis yang ada hibah manfaat yaitu ketika pemberi memberikan harta atau barang kepada pihak penerima, tetapi barang tersebut masih menjadi milik si pemberi dengan harapan barangnya akan dimanfaatkan oleh pihak penerima. Dalam hal ini penerima hanya memiliki hak pakai untuk hak guna saja. Oh, jadi tuh kayak dia tuh menghibahkan untuk manfaat saja, kayak misalnya dia tuh gitu kan, jadi hanya boleh dipakai saja gitu, nggak boleh di hak milik gitu, karena manfaat gitu. Oke, saya akan menjelaskan skema akad hibah. Nah, di sini kan ada pemerintah pusat, pemerintah daerah atau kecamatan, dan masyarakat. Nah, di sini tuh pemerintah pusat, misalnya dia itu akan menghibahkan tanah seluas berapa hektar gitu ya, misalnya. Nah, dia ingin pemerintah pusat ini ingin menghibahkan kepada masyarakat, ingin menghibahkan
tanah tersebut agar bermanfaat gitu kan. Nah, jadi pemerintah pusat ini memberikan kepada pemerintah daerah kecamatan untuk memanfaatkan tanah tersebut. Jadi pemerintah daerah atau kecamatan ini kan dia jadi dia tuh bilang kepada masyarakat untuk memanfaatkan tanah tersebut, karena pemerintah daerah kecamatan ini itu kan membantu rakyat gitu, membantu masyarakat. Jadi tanah itu tuh dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Jadi begitu, agar dimanfaatkan oleh masyarakat.